biasanya ketika seseorang yang berani melakukan sebuah perselingkuhan ini diawali dengan ketidaksengajaan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 alasan istri suka selingkuh atau 7 alasan istri berani selingkuh. Nah, ini tentunya perlu kita gali apa sih yang menjadi penyebab yang pada akhirnya seseorang menjadi berani untuk melakukan perselingkuhan padahal ia sudah memiliki pasangan. Ini kan menggambarkan ketidaksetiaan yang hadir pada diri seorang. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama adalah sebuah hal yang memang biasanya di sini ketika si istri berani selingkuh ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bisa jadi memang di sini suami sudah memberikan yang terbaik untuk istri menurut kemampuan suami. Namun di sisi lain ternyata istri memiliki sebuah ekspektasi yang lebih tinggi ya untuk mungkin ingin gaya hidup seperti yang lain, lalu kemudian menginginkan sesuatu yang mungkin bisa jadi di luar kemampuan sang suami. Ini salah satunya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah biasanya ketika seseorang yang berani melakukan sebuah perselingkuhan ini diawali dengan ketidaksengajaan. Bisa jadi ini adalah karena ada faktor rekomendasi dari teman. Nah, namun ketika itu dirasakan memang sudah nyaman, maka ia akan mudah mencoba melakukannya kembali atau memberanikan kembali melakukan sebuah perselingkuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah adanya hal-hal yang memang mungkin tidak didapat selama ia berumah tangga atau merasa diremehkan oleh pasangan. Nah, ini ketika bicara diremehkan bisa jadi ini adalah hanya sekedar ingin membuktikan dengan pasangan bahwa saya juga bisa selingkuh. Nah, ini adalah hal yang memang manusiawi dan sering sekali terjadi karena dengan alasan ini ya. Walaupun sebetulnya apa yang dilakukan oleh pasangan kita ketika itu bersifat perselingkuhan atau hal-hal yang kurang baik, maka janganlah kita membalasnya dengan cara yang sama ya. Namun pada faktanya hal itu cukup sulit untuk dipraktekkan ya. Jadi tentunya ada orang yang tetap berkeinginan untuk membalas rasa sakit hatinya dengan cara yang sama. Lalu kemudian ada yang menyerahkan persoalan rumah tangganya memang kepada sang pencipta. Ini ada beberapa faktor cara mereka menyelesaikan masalah. Ya, ada beberapa cara dalam mereka menyelesaikan masalah tentunya. Lalu kemudian yang keempat, mencari kesenangan. Nah, ini ada beberapa pengalaman baru dari sahabat-sahabat. Ini ada beberapa cerita tentang pengalaman tersebut ya. Yaitu ketika bicara sekedar mencari kesenangan. Memang banyak orang atau ada saja orang yang memang melakukan perselingkuhan tapi hanya sekedar ngobrol di dalam satu ruangan, lalu kemudian mereka hanya jalan-jalan ya. Artinya di sini memang ada yang memang tahan ya sampai tidak melakukan hubungan suami istri. Ini luar biasa ya, walaupun ini sudah sangat termasuk selingkuh, walaupun ini sudah termasuk selingkuh emosional atau tidak adanya kontak fisik yang berbau keintiman ya. Ini ada yang seperti itu. Nah, apakah pengalaman yang mereka cari ini hanya ingin dari sisi itu atau hanya ingin mencicipi rasa yang berbeda? Ini tentunya memiliki alasan yang beragam ya. Lalu yang kelima bisa jadi karena ia sering diperlakukan tidak nyaman. Artinya bisa jadi diperlakukan dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang bisa juga menyakiti fisiknya. Hal ini yang pada akhirnya timbullah pemikiran bahwa
ia pada akhirnya berani atau memberanikan diri untuk melakukan perselingkuhan. Walaupun bisa jadi itu adalah bukan keinginan awal, atau ketika tidak disebabkan oleh hal itu, mungkin ia adalah orang yang setia. Ini. Lalu kemudian yang keenam, kembali lagi, seseorang yang memang sulit melakukan masa lalu, ya, terutama masa lalu yang sudah dilakukan pasangan bisa jadi, ya, atau dia pernah disakiti oleh pria, lalu kemudian ia menikah dan kebetulan masih bernasib sama, ya, itu kan secara tidak langsung seseorang pada akhirnya akan flashback kembali ke belakang bahwa ia pada akhirnya memilih atau memberanikan diri untuk selingkuh karena apa yang ia harapkan setelah menikah ternyata tidak jauh beda dengan rasa sakit yang dirasakan seperti pada waktu ia dibohongi oleh seorang pria ataupun wanita, ya, yang pada akhirnya membuat orang menjadi berani melakukan perselingkuhan. Lalu yang ketujuh adalah adanya tumbuh, ya, perasaan ketidakdewasaan ini selalu ada pada diri manusia, ya, pada diri orang tersebut, yang pada akhirnya ketidakdewasaan ini yang dilepas begitu saja, pada akhirnya seseorang berpikir pendek. Artinya seseorang ini tidak mampu berpikir, oh saya sudah menikah, saya sudah punya pasangan, saya harus berubah. Ini tidak ada. Karena di situ yang ada hanya sekedar kesenangan. Nah, kesenangan dalam hal tersebut berarti ketika tidak bisa membedakan ini kesenangan yang membahayakan dan ini kesenangan yang tidak membahayakan. Berarti di situ ada unsur ketidakdewasaan karena usia seseorang belum tentu semuanya menggambarkan itu adalah sebuah usia dewasa. Karena dewasa adalah sifat. Bagaimana menciptakan, bagaimana seseorang memiliki sifat kedewasaan. Jadi bukan karena faktor usia semata. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum